terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, ada sebuah bom rakitan yang meledak di dalam kelas di Madrasah Aliyah Negeri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi pelaku langsung bisa diidentifikasi oleh polisi, kemudian ditangkap. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Bom rakitan di Man3 Padang ini merupakan salah seorang siswa kelas 3 di sekolah tersebut sudah diamankan oleh polisi. Tim gabungan dari Gegana Polda Sumbar dan Polresta Padang melakukan olah TKP dan sterilisasi di sejumlah ruangan kelas di Man3 Padang. Dari keterangan pihak keamanan sekolah, seorang siswa mengetahui ada siswa yang berinisial R yang meletakkan bom rakitan di sebuah kelas. Hingga saat ini belum diketahui alasan pelaku meledakkan bom rakitan di sekolahnya sendiri. Kami mau ngopi ke warung, terus dikirain bunyi ledakan dari motor. 3 menit dari bunyi ledakan, keluar asap dari lokal. 3 IPA. Pas jam istirahat. Ada siswa yang sebagian yang tinggal, sebagian ada yang istirahat ke warung. Jadi tahunya itu bom setelah saya angkat dengan meja ke dalam ruangan kepala. Kebetulan kami ada basis dengan Angkatan Laut, minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Jadi pemirsa, aksi ledakan bom rakitan di Man3 Padang ini diduga bukanlah tindakan spontan. Penyelidik menemukan indikasi bahwa aksi ini sudah disiapkan sejak sebelum hari kejadian. Dan dari kronologi ledakan, pelarian pelaku hingga jejak digital yang saat ini masih didalami Densus 88, itulah yang kemudian diduga sementara. Kita akan lihat hari ini dalam paparan data berikut ini pemirsa. Jadi pertama kita lihat kalau menurut hasil penyelidikan awal, pelaku yang berinisial R ini diduga membawa bom rakitan ke sekolahnya menggunakan sebuah tas. Kemudian bom tersebut pemirsa diletakkan di dalam sebuah meja kelas di bagian lacinya. Nah, pada saat jam istirahat terjadilah ledakan. Yang tadi kita dengarkan ada kesaksian yang disampaikan oleh Pak Rizky yang tadi berada di lingkungan sekolah menceritakan bagaimana momen pada saat terdengar ledakan tersebut. Kemudian pemirsa, akhirnya ledakan ini tentu memicu kepanikan siswa-siswi yang ada di sekolah pada saat itu. Dan akhirnya setelah dilakukan pengecekan tidak ada korban jiwa dalam ledakan yang terjadi ini. Nah pemirsa, di slide selanjutnya kita lihat. Jadi seusai ledakan pelaku ini diduga berusaha untuk melarikan diri. Ia ternyata disebut mengganti pakaiannya, mengganti seragam sekolahnya dengan pakaian biasa. Kemudian ia menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya dan juga menggunakan topi pada saat melakukan pelarian ini. Nah, usut punya usut ternyata si pelaku ini membawa ketapel pada saat lari. Kemudian ada kelereng juga yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Namun ternyata pada saat masuk lagi ke area sekolah, pelaku ini berhasil diamankan oleh guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, kita lihat lagi. Jadi dari pemeriksaan awal, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Kita lihat apa saja barang buktinya. Ada kotak hitam, kemudian ada sebuah tas hitam, ada telepon genggam, ada petasan, pisau, anak panah, kelereng, dan juga baut. Ini semuanya diamankan oleh pihak kepolisian. Dan nanti akan didalami lagi. Sebenarnya dari rangkaian peristiwa ini bagaimana ujung pangkalnya, asal-usul bahan-bahan yang digunakan ini dari mana saja. Dalam pemeriksaan awal, pelaku diduga belajar merakit bahan peledak ini melalui internet, pemirsa. Jadi belajar dari internet, kemudian mengaku terinspirasi dari kasus bom SMA N72 Jakarta tahun 2025. Kalau Anda masih ingat, ini ramai sekali, ada banyak korban di sana. Dan namun menurut pengakuannya, ia mengaku bergabung dalam sejumlah grup daring. Grup daring apa saja kita akan ulas nanti pemirsa. Dan pengakuan pelaku saat ini masih diverifikasi sekali lagi oleh penyidik sebelum akhirnya diambil kesimpulannya. Sejauh mana sebenarnya hasil pendalaman Densus 88 terkait dengan kasus ini? Bagaimana korelasinya dengan bom SMA N72 Jakarta? Kita akan tanyakan langsung dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Mahendra Eka Wardana. Sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Mahendra, selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak Valen. Baik, Pak Mahendra, jadi setelah diverifikasi, apakah ada update terkini, apakah pelaku ini benar-benar terinspirasi dari bom SMAN 72 yang sebelumnya terjadi di Jakarta? Ya, jadi sampai dengan semalam, baik dari Polda, Polresta Padang, Densus 88 yang ada di Sumatera Barat, masih melaksanakan pendalaman dan kita simpulkan bahwa untuk sementara kejadian ini melanggar pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yang baru terkait dengan membahayakan keamanan umum gitu. Jadi sementara ini perkembangannya masih ditangani oleh Polresta Padang dan dalam asistensi Densus 88 tentunya, Mbak. Tapi apakah benar Pak, pelaku ini terinspirasi dari bom SMAN 72 Jakarta tahun 2025 lalu? Ya, menurut interogasi yang dilaksanakan, jadi memang benar yang bersangkutan juga mengakui bahwa ada motif yang sama, kemudian ada latar belakang yang sama, sehingga yang bersangkutan melakukan copycat atau peniruan terhadap kasus SMAN 72 di Jakarta. Kemudian informasi yang beredar, pelaku ini merupakan korban perundungan, korban bullying, kemudian terinspirasi dan ingin melakukan meledakan bom rakitan di sekolahnya. Apakah itu juga terkonfirmasi sejauh ini, Pak Mahendra? Ya, beberapa informasi tersebut terkonfirmasi bahkan oleh ABH ini sendiri karena memang latar belakang perundungan itu pun dialami oleh yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan bergabungnya komunitas kekerasan ini, yang bersangkutan mulai masuk di tahun 2003, Mbak. Masuk di tahun 2003? 2023, sorry. Oke, jadi dari 2023 sudah bergabung, kemudian durasi kurang lebih sudah 3 tahun. Nah, dari pengusutan yang sudah dilakukan sejauh ini, apakah sudah ada upaya-upaya preventif sebelumnya supaya tidak ada kejadian serupa seperti SMAN 72 ini terulang di tempat-tempat lain, Pak Mahendra? Ya, setelah kejadian SMAN 72, kita lihat ada sosialisasi yang begitu masif, baik yang dilakukan oleh seluruh unsur pemerintah, kemudian dari Densus 88 sendiri, BNPT juga selaku koordinator, itu hampir seluruhnya kita bergerak bersama untuk melakukan memberikan sosialisasi ya pada sekolah maupun masyarakat dan anak-anak. Lalu kita lihat juga banyak lahir aturan-aturan baru seperti PP nomor 1 tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme. Kemudian Komdiki juga mengeluarkan PP Tunas ya tentang pembatasan penggunaan media sosial bagi anak, dan hampir seluruh daerah juga mengeluarkan pergub-pergub yang memang mengatur tentang penggunaan online ini, Mbak, di lingkungan sekolah pendidikan. Tapi Pak Mahendra, ternyata pelaku ini belajar merakit bom dari internet. Ia juga terinspirasi dari SMAN 72 dari internet. SMAN 72 punya kaitan dengan TCC, True Crime Community, itu juga dari internet. Sejauh ini bagaimana? Sebenarnya pemetaannya bagaimana? Rekam jejak digitalnya bagaimana kalau dari pelaku? Kalau dari pelaku tadi karena memang mulai intensif dengan internet itu mulai tahun 2023, yang bersangkutan memiliki rasa ingin tahu yang sangat dalam ya terhadap internet, kemudian mengakses dengan bebas, akhirnya juga terkait dengan komunitas-komunitas ini yang bersangkutan terpapar di media sosial karena memang propagandanya yang begitu masif, dan akhirnya mendalami juga belajar tentang bagaimana merakit bahan peledak dan sebagainya, itu dia dapat di media sosial gitu, Mbak. Pelaku bergabung tahun 2023, di SMAN 72 meledak bomnya tahun 2025, di MAN 3 Padang tahun 2026. Pak Mahendra, sejauh ini pemetaannya bagaimana orang-orang yang kemudian terpapar dari TCC saat ini yang ada di Indonesia ini, Pak?
Densus 88 sudah melakukan pemetaan dan di dalam update terakhir itu memang kami menemukan masih banyak anak-anak yang bergabung di TCC, diantaranya kita melakukan intervensi bersama stakeholder terkait, melakukan pembinaan, rehabilitasi, lalu kemudian juga bersama kementerian terkait seperti Komdigi dan sebagainya, kami melakukan rapat kerja teknis bersama, Mbak, di tahun ini juga, dan melibatkan PPA dan yang lain-lain. Karena itu di sanalah kami menunjukkan pemetaan yang sudah kami dapatkan, lalu kita sepakat untuk menangani ini bersama. Jadi angka terakhirnya ini masih berkembang karena memang dari kejadian SMA N72, kemudian sekitar 135 itu sudah diintervensi, dan saat ini Densus masih mendeteksi juga adanya akun-akun yang masih bergabung di beberapa grup. Baik, jadi sudah terpetakan dan nanti ini akan terus berusaha untuk diidentifikasi lebih lanjut. Tapi terakhir Pak Mahendra, jadi pelaku yang inisialnya R di Kota Padang ini apakah ia terafiliasi dengan kelompok radikal tertentu yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri? Kalau untuk radikal dalam hal konteksnya ini tidak setuju terhadap 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan, dan NKRI itu tidak ada. Jadi dalam pendalaman yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik itu sementara masih unsur dendam, unsur latar belakang perundungan ini, jadi masalahnya masalah pribadi. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini di tanah air. Kombes Pol Mahendra Eka Wardana, juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, terima kasih karena sudah memberikan informasi terkini untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.